Judi online. Apa sih judi online itu? Jadi, judi online itu gampangnya kayak main taruhan, tapi lewat internet. Jadi kamu bisa main di mana aja. Kamu bisa pakai HP atau laptop buat main game atau pasang taruhan dengan uang beneran. Biasanya hasilnya itu ya 50-50, bisa menang, bisa kalah. Tapi seringnya sih kalah, karena sistemnya emang dirancang kayak gitu, buat kita kalah. Macam-macam judi online yang lagi hits di masyarakat atau kalangan sekarang. Ada banyak, cuma saya akan ambil 5. Yang pertama itu kayak taruhan olahraga. Pasti kalian udah gak asing kan? Ini kayak taruhan siapa yang bakal menang di pertandingan bola, atau bola basket, atau bahkan pacuan kuda. Yang kedua itu ada game kasino virtual. Yang pertama contohnya itu kayak poker online, main kartu lawan pemain lain. Seru sih, tapi licik juga kadang. Yang kedua itu blackjack, tujuannya deketin angka 21, tapi kalau lebih ya kalah-kalah juga. Yang terakhir itu slot online. Slot online itu ya kita pastilah tahu apa itu slot online, karena di masyarakat kita sangat gencar sekali tentang slot online ini, sampai-sampai ada yang pinjol atau bunuh diri gitu. Slot online ini ya yang sering bikin ketagihan, tinggal pencet-pencet doang, tapi jackpotnya ya suka PHP sih, pasti banyak yang kalah. Terus yang ketiga itu togel dan lotre. Pilih angka keberuntungan, berdoa, terus nunggu hasilnya keluar. Dan taruhan e-sport, buat yang suka game kayak Dota 2, PUBG, atau Mobile Legends, ini tempat buat ngebet atau bertaruh siapa yang bakal menang. Yang kelima itu live dealer, main kasino, live streaming sama dealer asli, berasa kayak di kasino beneran tapi ya tetap online. Gimana sih perkembangan judi online di Indonesia ini? Awal mula dulu tahun 2000-an, judi online mulai muncul barengan sama internet. Awalnya cuma taruhan simple kayak togel atau bola. Makin populer sejak HP canggih dan e-wallet booming, judi online makin gampang diakses. Kayak Dana atau GoPay gitu makin gampang untuk diakses ini. Iklan juga nyebar di media sosial dan situs streaming. Cara kerja situs judi online ini, yang pertama itu daftar dulu, bikin akun dan isi data diri, isi saldo, transfer uang ke akun lewat bank atau e-wallet kayak gitu. Yang ketiga pilih permainan, tinggal pilih mau main apa atau pasang taruhan di mana. Kalah menang, operator tetap untung. Sistemnya diatur supaya mereka untung terus, atau yang dinamakan host edge. Yang kedua terakhir, kalau situsnya ilegal, kadang hasilnya bisa diatur. Terus ambil uang kalau bisa, kalau menang. Kamu bisa tarik saldo, tapi di situs abal-abal ini sering jadi drama. Dampak judi online terhadap ekonomi. Meskipun terlihat seperti hiburan biasa, judi online punya dampak negatif besar tahu ke ekonomi kita. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, daya beli masyarakat turun. Ketika orang-orang kecanduan judi online, uang yang seharusnya dipakai buat kebutuhan penting seperti makan, pendidikan, atau belanja malah habis buat taruhan. Akibatnya, bisnis kecil seperti warung makan atau toko kelontong kehilangan pelanggan yang bikin ekonomi lokal ikut tersendat. Yang kedua, pertumbuhan UKM terganggu. UKM, usaha kecil dan menengah, biasanya sangat bergantung pada belanja harian masyarakat. Tapi kalau uangnya habis buat judi, belanja di UKM jadi menurun. Padahal UKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia loh. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Judi online sering bikin orang kehabisan uang dan akhirnya jatuh miskin. Kalau sudah sampai tahap ini, orang biasanya jadi kesulitan buat memenuhi kebutuhan dasar, seperti bayar sekolah anak atau biaya kesehatan. Dan kalau judi online itu sangat gampang untuk meminjam uang ke orang-orang, kayak pinjol kan sekarang makin banyak pinjol dan sangat merugikan untuk seseorang itu. Yang keempat, munculnya utang dan beban finansial. Banyak pemain judi online yang tergoda buat terus mengejar kekalahan. Akibatnya mereka terjebak dalam utang seperti yang saya sebutkan tadi, baik dari pinjol atau orang terdekat. Utang yang nggak terbayar ini bikin ekonomi keluarga jadi berantakan. Yang kelima, kriminalitas dan kerugian ekonomi. Ketika seseorang bangkrut karena judi, mereka kadang nekat melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau menipu demi dapetin uang. Hal ini gak cuma merugikan individu loh, tapi juga bikin masyarakat dan negara harus menanggung akibatnya, misalnya lewat proses hukum atau pemulihan korban. Yang keenam itu
uang lari ke luar negeri. Jadi banyak platform judi online itu berasal dari luar negeri. Jadi uang yang dipakai pemain Indonesia larinya ke operator di luar negeri. Akibatnya ekonomi dalam negeri kehilangan potensi uang yang seharusnya bisa diputar untuk pembangunan. Yang ketujuh, ketidakproduktifan tenaga kerja. Ketidakproduktifan tenaga kerja ini ngaruh loh ke karyawan atau pekerja yang kecanduan judi online, sering kehilangan fokus dan performa kerja. Kalau sudah begini, perusahaan juga kena imbasnya, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang kedelapan, biaya sosial yang tinggi. Pemerintah dan masyarakat sering harus menanggung beban tambahan untuk mengatasi dampak sosial judi online, seperti membantu korban yang bangkrut atau memulihkan keluarga yang hancur akibat kecanduan judi. Baik, kesimpulannya judi online itu gak cuma merusak individu, tapi juga bikin perekonomian goyah. Uang yang seharusnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari malah habis di platform judi, dan dampaknya bisa menjalar kemana-mana, dari keluarga, UKM, sampai tingkat nasional. Jadi yuk bijak pakai uang dan hindari jebakan judi online. Judi online berdampak negatif pada kerugian individu dan masyarakat. Di antaranya ada kehilangan pendapatan rumah tangga akibat judi, meningkatnya utang dan kebangkrutan pribadi, gangguan sosial seperti kriminalitas dan konflik keluarga. Selanjutnya, ada potensi money laundering melalui judi online. Di antaranya, judi online sebagai sarana pencucian uang, tantangan dalam mendeteksi dan menangani pencucian uang. Selanjutnya, ada tantangan hukum dan penegakan regulasi. Di antaranya, regulasi yang ada terkait judi online di Indonesia. Hambatan dalam penegakan hukum seperti teknologi, lokasi server, dan lain-lain. Peran pemerintah dan lembaga hukum. Judi slot online juga dapat berdampak negatif secara psikologis dan sosial. Contoh secara psikologisnya itu stres, depresi. Terus ada kecemasan. Kenapa dapat menyebabkan kecemasan? Karena rata-rata mereka yang sudah kecanduan judi online akan rela berhutang kepada siapapun dan membuat mereka gelisah dan cemas karena memiliki banyak hutang. Lalu putus asa karena kekalahan yang terus berulang-ulang. Nah, dalam dampak sosial, judi online dapat menurunkan rasa percaya diri. Lalu mereka bisa mengisolasi sosial, di mana orang bermain judi online akan menarik diri dari lingkungan sosial dan kehilangan waktu bersama keluarga, yang nantinya bisa menyebabkan adanya gangguan hubungan keluarga, kayak ketidakstabilan ekonomi, konflik, percekcokan, dan perceraian. Dapat juga menimbulkan perilaku menyimpang, seperti mencuri atau semacamnya. Nah, tentunya penggunaan aplikasi dan platform digital teknologi telah memungkinkan judi online tuh lebih mudah buat diakses dan dimainkan. Aplikasi dan platform digitalnya kayak situs web judi online, aplikasi mobile judi, platform permainan online yang memungkinkan pemain untuk berpartisipasi dalam judi online di mana saja dan kapan saja. Terus, ada penyalahgunaan teknologi untuk promosi judi online, kayak iklan online yang ditargetkan, promosi melalui media sosial, email marketing. Namun, penyalahgunaan teknologi untuk promosi judi dapat menyebabkan masalah, seperti pemain yang tidak bertanggung jawab, ketergantungan judi, penipuan, dan kecurangan. Nah, media sosial ini udah menjadi alat yang efektif untuk menjangkau pemainan judi online, kayak media sosial Facebook, Instagram, Twitter, yang nantinya akan digunakan buat mempromosikan situs web judi online. Terus, mereka tuh bakal berbagi informasi tentang permainan dan promosinya. Nah, mereka tuh bakal berinteraksi dari pemain dengan pemain juga. Nah, tentunya pemanfaatan media sosial juga harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dampak teknologi terhadap judi online membawa dampak yang signifikan, kayak meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan, meningkatkan jumlah pemain, meningkatkan pendapatan. Nah, jadi harus ada upaya dong penanggulangan judi online biar masalahnya tuh cepat terkendali. Ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Upayanya tuh kayak memblokir rekening dan situs judi online, melakukan kampanye edukasi publik, melakukan pengawasan di dunia maya, melakukan pendekatan dengan memberikan pengertian mengenai perjudian online, membuka kanal aduan masyarakat. Pemerataan ekonomi
termasuk ke dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI di bidang ekonomi. Kenapa pemerataan ekonomi bisa masuk ke dalam upaya itu? Karena kita dengan memeratakan ekonomi di negara Indonesia ini itu bisa meminimalisir atas permainan judi online, karena itu bisa mengurangi si pemain-pemain yang ada di masyarakat kita itu untuk berhenti bermain judi online. Dan saya akan menjelaskan beberapa atau menyebutkan beberapa hal yang dapat meminimalisir tindakan judi online ini. Yang pertama itu meningkatkan peluang kerja dan usaha, atau bisa kita sebut itu meningkatkan peluang lapangan pekerjaan juga. Judi online sering diminati karena orang ingin mendapatkan uang dengan cepat. Dengan memperbanyak lapangan pekerjaan dan mendukung UMKM, masyarakat dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi, yaitu ada penegakan hukum yang tegas dalam mengatasi judi online di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi maraknya judi online di Indonesia. Judi online bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang terkoordinasi dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penguatan regulasi yang relevan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang perjudian perlu diterapkan secara tegas. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbarui regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, seperti penggunaan cryptocurrency atau metode pembayaran digital lain yang sering digunakan dalam transaksi judi online. Penerapan hukum harus dimulai dari penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Penyelenggara judi online harus menjadi target utama karena mereka adalah penggerak utama kejahatan ini. Penegak hukum perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk memblokir situs-situs judi online secara efektif. Selain itu, para pengiklan yang mempromosikan aktivitas ini, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, juga harus diberikan sanksi hukum. Di sisi lain, para pemain judi online perlu diedukasi mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum dari keterlibatan mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap pengguna bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong masyarakat untuk menjauhi aktivitas ilegal ini. Kolaborasi antar instansi juga sangat penting dalam menindak judi online. Penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga perbankan dan otoritas jasa keuangan untuk mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Sistem deteksi dini terhadap aktivitas transaksi ilegal harus diperkuat, terutama yang menggunakan metode pembayaran digital. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dapat dilibatkan untuk melacak dan memblokir aliran dana yang terkait dengan judi online. Operasi cyber juga harus dioptimalkan untuk melacak dan menutup jaringan sindikat judi online yang seringkali bersifat internasional. Dalam hal ini, kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol menjadi sangat penting untuk membongkar jaringan yang berbasis di luar negeri. Selain itu, upaya penegakan hukum perlu disertai dengan pengendalian akses internet. Penyedia layanan internet harus secara proaktif memblokir akses ke situs-situs judi online. Namun, langkah ini memerlukan sistem pengawasan yang canggih untuk mencegah situs yang diblokir kembali muncul dengan domain atau server baru. Oleh karena itu, pengembangan sistem blacklist yang diperbarui secara berkala harus menjadi prioritas
Edukasi kepada penegak hukum juga penting untuk memastikan mereka memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai dalam menangani kejahatan digital ini. Pelatihan tentang forensik digital, teknologi blockchain, dan pola transaksi elektronik dapat membantu aparat dalam mengungkapkan kasus judi online secara lebih efektif. Penegakan hukum yang tegas juga harus melibatkan masyarakat secara aktif. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi online yang mereka temui di lingkungannya. Perlindungan terhadap pelapor harus dijamin agar mereka tidak takut terhadap ancaman dari pelaku kejahatan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang bahaya judi online harus terus digencarkan, baik melalui media massa maupun program-program di tingkat komunitas. Nah, penegak hukum juga tidak hanya bertujuan untuk menghentikan aktivitas judi online, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif yang lebih luas seperti kemiskinan, kehancuran rumah tangga, dan ketergantungan. Dengan langkah yang terkoordinasi, melibatkan seluruh pihak terkait, dan didukung oleh sistem hukum yang kuat, Indonesia dapat membangun masyarakat yang bebas dari pengaruh judi online, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari judi online dapat dilakukan dengan peningkatan pengawasan teknologi, di mana pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet atau ISP untuk memantau aktivitas digital yang mencurigakan, seperti akses ke situs atau aplikasi yang berhubungan dengan judi online. Melalui pemantauan ini, upaya membuka atau mengakses situs-situs terlarang dapat terdeteksi sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Selain itu, pengembangan teknologi pemblokiran harus terus ditingkatkan agar sistem yang ada mampu memblokir situs judi online secara lebih efektif. Teknologi ini harus dirancang untuk mengenali dan menghentikan akses, meskipun pelaku mencoba menggunakan VPN atau metode lainnya untuk melewati pemblokiran. Dengan langkah ini, akses ke situs judi online dapat diminimalkan, sehingga membantu mencegah penyebaran aktivitas ilegal tersebut di masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari ancaman judi online. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, khususnya dalam menghadapi dampak negatif judi online di bidang ekonomi. Ketergantungan pada judi online seringkali disebabkan oleh keterbatasan peluang ekonomi, sehingga masyarakat mencari cara instan untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak perlu menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan merata, terutama di wilayah yang rentan terhadap aktivitas ini. Selain itu, program pelatihan keterampilan seperti kewirausahaan, digital marketing, atau kerajinan lokal harus diperkuat untuk memberikan alternatif sumber penghasilan yang lebih produktif. Dengan dukungan akses permodalan yang memadai, masyarakat dapat membangun usaha kecil yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Upaya ini, jika dilakukan secara konsisten, akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada judi online dan menciptakan stabilitas sosial, juga mempererat persatuan bangsa melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI terkait judi online. Judi online telah menjadi permasalahan serius yang mengancam berbagai aspek bidang ekonomi. Untuk menghadapi ancaman ini, pengembangan ekonomi alternatif menjadi solusi strategis yang tidak hanya menawarkan peluang ekonomi sehat, tetapi juga membangun kohesi sosial yang lebih kuat. Salah satu langkah penting dalam pengembangan ekonomi alternatif adalah penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai sektor masyarakat. Pemerintah perlu mendorong investasi
di sektor-sektor produktif seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Selain itu, program padat karya yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur atau kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mengurangi pengangguran, yang seringkali menjadi salah satu alasan masyarakat terjebak dalam judi online. Di samping itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki potensi besar untuk memperdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses pemodalan melalui kredit mikro atau hibah. Masyarakat dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih mandiri. Digitalisasi UMKM juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing di era teknologi saat ini. Penguatan sektor pertanian dan perikanan juga memainkan peran signifikan dalam pengembangan ekonomi alternatif, terutama di daerah pedesaan. Modernisasi alat dan teknologi, diversifikasi produk, serta pelatihan keterampilan tambahan dapat meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Selain itu, nilai tambah dari hasil pertanian atau perikanan, seperti pengolahan produk menjadi barang jadi, dapat memberikan peluang ekonomi baru yang lebih menguntungkan. Tak kalah penting, ekonomi kreatif juga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mendorong kreativitas lokal, seperti seni, musik, kuliner, atau kerajinan. Masyarakat memiliki peluang untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Pemerintah dapat mendukung sektor ini melalui penyelenggaraan pameran, festival, atau kolaborasi dengan sektor swasta. Terus ada membuat program pencegahan dan pengobatan untuk korban judi online. Nah, di mana program pencegahannya tuh bisa kayak pendidikan dan kesadaran, memberikan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya judi online kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Terus ada kampanye anti judi online, di mana melakukan kampanye anti judi online ini bisa melalui media sosial, televisi, dan radio untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Terus ada pengawasan orang tua, di mana mereka meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anak untuk mencegah mereka terlibat dalam permainan judi online ini. Terus ada pengembangan program alternatif, di mana mengembangkan program alternatif untuk mengisi waktu luang anak-anak seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Terus ada program pengobatan, yang pertama ada konseling dan terapi, di mana memberikan konseling dan terapi kepada korban judi online untuk membantu mereka mengatasi masalah kecanduan psikologis. Terus ada pengobatan medis, di mana mereka memberikan pengobatan medis kepada korban judi online yang mengalami masalah kesehatan fisik dan mental. Terus ada pengembangan program rehabilitas dan dukungan sosial. Berikut upaya meningkatkan kerjasama internasional. Yang pertama, ada pertemuan internasional, yaitu mengadakan pertemuan internasional antara negara-negara untuk membahas masalah judi online dan mencari solusi bersama. Yang kedua, kerjasama dengan organisasi internasional, yaitu bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Interpol, UNESCO, dan WHO untuk mengatasi masalah judi online. Yang ketiga, ada pembentukan jaringan kerjasama, yaitu membentuk jaringan kerjasama antara negara-negara untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam mengatasi masalah judi online. Manfaat kerjasama internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pengurangan kasus judi online. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, peningkatan kerjasama antar negara. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam melindungi perekonomian NKRI dari ancaman judi online. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi. Masyarakat dapat aktif memberikan informasi kepada keluarga, teman, atau komunitas tentang dampak negatif judi online, seperti kerugian finansial, gangguan mental, dan hilangnya potensi pembangunan ekonomi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui diskusi sederhana, media sosial, atau acara komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dengan melaporkan aktivitas judi online.
Dengan kemudahan teknologi, laporan ini bisa disampaikan melalui saluran resmi yang disediakan pemerintah, seperti aplikasi atau situs pengaduan. Langkah ini membantu otoritas dalam memetakan dan menindak pelaku judi online secara lebih efektif. Tidak kalah penting, masyarakat bisa berkontribusi dengan memprioritaskan konsumsi yang produktif, mengarahkan pengeluaran pada hal-hal yang mendukung ekonomi lokal, seperti membeli produk UMKM atau berinvestasi di sektor formal adalah wujud nyata melindungi perekonomian dan dampak buruk judi online. Dengan begitu, uang yang berputar di dalam negeri dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah. Akhirnya, dukungan terhadap kebijakan pemerintah menjadi bentuk partisipasi yang tak kalah penting. Masyarakat perlu patuh pada regulasi yang melarang aktivitas perjudian, baik online maupun offline, dan turut mendorong lingkungan sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Dengan partisipasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, ancaman judi online terhadap ekonomi nasional dapat diminimalkan secara signifikan. Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah dan memerangi dampak negatif judi online. Salah satu cara utamanya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online melalui edukasi dan kampanye publik. Informasi mengenai dampaknya terhadap keuangan pribadi dan ekonomi nasional harus disampaikan secara masif, terutama kepada generasi muda yang rentan terpapar aktivitas ini. Selain itu, masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melaporkan aktivitas judi online yang mencurigakan. Dukungan kepada pemerintah dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform digital juga sangat penting agar celah hukum dapat ditutup. Di sisi lain, memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan produktif dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas ilegal seperti judi online. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang sehat, tetapi juga menjaga stabilitas dan keamanan NKRI dari ancaman ekonomi destruktif.